sekarang saya mau menjawab pertanyaan teman-teman soal kenapa kucing yang sudah diserahkan nggak boleh ditengok lagi ya. Ini jawabannya. Jadi awalnya saya harus kasih pengingat lagi buat teman-teman semua. Kalau ada tulisannya udah saya taruh besar-besar ya di tempat kita penerimaan kucing. Jadi seorang pecinta kucing adalah seorang yang akan berkomitmen seumur hidup dengan kucingnya apapun keadaannya. Itu harus diingat dan itu harus benar-benar tertanam dalam hati kita masing-masing kalau memang kita pecinta kucing. Coba tolong difikirkan lagi bagaimana caranya kita bisa tetap berkomitmen apapun itu, apapun kondisi kitanya atau kondisi kucingnya. Kalau bisa diusahakan semaksimal mungkin jangan sampai dipindah tangankan atau diserahkan atau dibuang. Itu yang harus ditekankan atau ditanamkan dalam diri kita masing-masing ya. Lalu kalau seandainya memang sudah tidak ada pilihan lain dan kucing itu harus diserahkan ke shelter, itu berarti ada konsekuensinya ya. Kita punya perjanjian yang harus dibaca baik-baik dan pastinya di awal sudah diberitahu sebelumnya gitu ya. Jadi kalaupun keberatan dengan isi perjanjian itu silahkan dibatalkan, silahkan tidak jadi menyerahkan, itu nggak masalah gitu. Nah ada juga tulisan di sini, kucing akan mengalami masa adaptasi yang sangat berat saat dipindahkan ke shelter. Jadi tolong pikirkan kembali sebelum menyerahkan. Nah inilah kondisi kucing, terutama kucing berpemilik ya, terutama kucing yang memang sudah dipelihara dengan baik oleh seseorang di rumahnya. Dia akan sangat sulit beradaptasi di shelter karena kondisinya akan jauh berbeda. Dan saya tidak bisa membedakan perlakuan kucing dari manapun. Di sini semua perlakuan akan sama. Nah, kenapa kucing yang sudah diserahkan tidak bisa ditengok lagi? Karena apa? Saya di sini memperjuangkan mereka untuk bisa tetap survive dengan segala macam cara. Dan untuk kucing-kucing yang memang punya kekuatan tubuh yang kuat dan dia bisa survive, mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan gitu ya, sudah mulai bisa survive. Walaupun ada penurunan berat badan karena biasanya memang kucing belum nafsu makan dulu kalau baru dipindahkan. Lalu tiba-tiba orang itu nengok lagi gitu ya, setelah 1 bulan dia menyerahkan. Nah nanti kucingnya pun akan merasa dia udah senang lagi nih, mungkin dia pikir dia akan dibawa pulang lagi. Dan si orang yang memilikinya juga jadi seperti bimbang lagi pas saat ngelihat kucingnya mungkin agak kurusan atau masih murung atau masih belum seperti kondisi sebelumnya di sana, akan bimbang lagi, akan galau lagi, dan kucing pun seperti itu. Nah setelah dia tengok lalu ditinggal lagi pulang, kucing akan drop lagi. Jadi nggak akan selesai masalahnya. Saya memperjuangkan mereka selama 1 bulan untuk bisa survive, tapi pas ketemu lagi dengan orangnya akan drop lagi kondisinya. Itu yang harus dihindari. Jadi lebih baik di awal putus aja, sudah diserahkan dan memang sudah tidak bisa ditengok atau tidak jadi sekalian untuk menyerahkan. Jadi makanya difikirkan ya, jangan sampai akhirnya berubah pikiran setelah diserahkan. Coba kita jadi orang yang bertanggung jawab, yang berkomitmen. Bagaimana kita memelihara hewan harusnya seumur hidup gitu loh. Hewan juga punya perasaan, hewan juga punya rasa sedih sama seperti kita. Dia merasa terbuang walaupun dia tidak dibuang, dia dirawat sebaik mungkin di sini gitu ya. Itu jawaban dari pertanyaan kenapa orang yang menyerahkan tidak bisa menengok lagi kucingnya ya. Oke, tolong dipahami. Terima kasih.